Oke, sudah terlihat ya. Nah, ini punya siapa ini? Punya Hafsah. Hafsah hadir? Hadira Ustazah. Oke, jadi ini hanya contoh saja ya, Hafsah. Ya, tidak terfokus pada punya Hafsah saja, tapi semua. Karena eh, teman-teman rata-rata formatnya bahkan itu kurang lebih sama. Baik, pertama revisinya adalah teman-teman tidak perlu membuat cover seperti ini. Ya, silahkan nanti dibantu catatannya, disampaikan ke yang lain. Ini berlaku untuk semua, karena semuanya modelnya rata-rata sama. Pertama, tidak perlu ada tulisan makalah teori sastra. Tidak perlu ada cover, tidak perlu ada logo, hanya nama. Ya, nah ini kalau saya tampilkan ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Nah, jadi teman-teman, ini contoh dari mata kuliah lain ya, tapi kurang lebih sama. Hmm. Jadi teman-teman buat formatnya atau template-nya atau layoutnya itu seperti jurnal ya, langsung seperti konsep jurnal. Jadi langsung judul besar ya, judul besar diikuti oleh nama ya, diikuti oleh nama di bawahnya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu membuat cover ya, hanya judul dan nama penulis ya, nama penulis dibuatkan di sini. Oke, termasuk nama dosen pembimbing juga tidak perlu gitu ya. Hanya nama penulis saja. Karena ini individu berarti ini penulisnya satu gitu ya. Nah, kemudian untuk judul ya. Jadi kita bahas per halaman nih. Untuk judul teman-teman silahkan langsung ke judul yang lebih spesifik ya. Misalnya, ini teori strukturalisme dalam pemikiran Ferdinand de Saussure, gitu ya. Nah, boleh seperti ini atau boleh yang lebih spesifik lagi. Misalnya, eh, Ferdinand de Saussure yang teman-teman fokuskan itu hanya ke sistem tanda misalnya, atau hanya pengertian bahasa, ya, bahasa dalam pikiran atau dalam pemikiran, dalam perspektif Ferdinand de Saussure, dan seterusnya. Kalau bisa, justru disesuaikan langsung dengan contoh atau judul-judul seperti yang teman-teman temukan di dalam jurnal. Ya, misalnya di sini ya, ini misalnya fokusnya hanya ke kabilah, tapi di sini ada penekanan misalnya kabilah sebagai organisasi kemasyarakatan bangsa Arab pra-Islam. Ya, jadi fokusnya ke kabilah sebagai organisasi di masyarakat atau di bangsa Arab pra-Islam. Nah, ini juga sama, teman-teman bisa kreasikan, ya, bisa lebih spesifik, bisa lebih eh, menjurus kepada aspek tertentu yang ingin teman-teman fokuskan di dalam teori tersebut. Jadi misalnya teorinya Ferdinand pun teman-teman bisa ambil beberapa, gitu ya. Oke, jadi hanya judul, ya, judul pun sama, judul. Coba kita cek di sini. Misalnya siapa di sini? Taskia. Nah, ini misalnya seperti ini, boleh ya, teori strukturalisme Ferdinand de Saussure dan relevansinya dalam kajian sastra modern. Jadi ada pembahasan juga tentang relevansinya dengan kajian sastra modern karena cukup kuno kalau hanya penelitiannya atau kajian tentang Ferdinandnya saja gitu ya, bisa dijadikan bahan. Atau contoh lagi misalnya punya Firdaus. Nah, gini, ya, ini yang jadi catatan saya kemarin, salah satunya judul kalau bisa seperti punya Taskia tadi ya, atau punya siapa tadi? Hafsah ya, gitu. Jadi bukan teori semiotika Roland Barthes. Nah, coba apa aspek apanya yang ingin teman-teman singgung, aspek apa yang ingin teman-teman bahas pada teori Roland Barthes ini. Jadi dibikin ya paling tidak eh, 7 kata untuk judulnya. Oke. Ya, sampai di sini dulu ada yang mau tanyakan untuk judul. Jadi hanya dituliskan
judul dan nama penulisnya saja. Dan instansi ya, tentu saja PBA, UNJ gitu. Oke, silakan nanti langsung instruksi ya kalau ada yang ditanyakan. Kemudian tidak perlu ada daftar isi ya, semuanya berlaku untuk semuanya, semuanya pakai kayaknya nih. Tidak perlu ada daftar isi ya. Jadi halaman pertanyaan hanya judul, kemudian abstrak seperti contoh ini ya. Judul, nama, institusi, kemudian abstrak. Abstraknya boleh salah satu, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Mau dua-duanya juga boleh ya. Tapi abstrak seperti idealnya penulisan karya ilmiah lainnya atau jurnal lainnya, yaitu maksimal banget di 200 lah ya, nggak usah 250, 200 kata gitu ya. Oke, jadi setelah judul, nama, instansi, kemudian abstrak ya. Saya yakin semuanya sudah terbiasa nih membuat abstrak. Oke, boleh, Jihan. Nah, Ustazah Ana mau nanya, kan kita tahunya kalau misalkan UAS itu melanjutkan yang udah kita bikin di UTS ya Ustazah. Betul, betul. Berarti kalau misalkan kita UTS-nya kita revisi, kita baruin lagi judulnya, kita fokuskan lagi, itu berarti beda banget isinya sama yang di UTS, gak apa-apa gitu Ustazah. Gak apa-apa ya, ini namanya revisi. Jadi kalau memang banyak aspek yang direvisi berarti ya berubah gitu ya. Tetapi kalau masih bisa ada yang diselamatkan, ada yang dipertahankan dari eh, tulisan di UTS kemarin, silahkan dipertahankan. Tapi disesuaikan dengan catatan-catatan hari ini gitu. Ya, Ya baik, boleh. Ustazah. Oke, ada lagi? Boleh ya, nanti seperti Jihan aja langsung kalau ada yang mau dikonfirmasi. Kemudian ya, jadi tidak ada daftar pustaka, sorry, tidak ada daftar isi. Kemudian, nah, langsung tidak ada bab. Tidak ada bab satu, bab 2, bab 3. Langsung ke pendahuluan atau latar belakang. Seperti contoh di sini. Ya, setelah abstrak langsung pendahuluan. Pendahuluannya jangan panjang-panjang. 1,5 halaman udah paling panjang ya. Pendahuluannya jangan panjang-panjang. Oke, sebelum sebelum pembagian eh, aspek ataupun elemen yang ada di dalam penulisan makalah, maksimal nih ya, maksimal 15. 15 tuh udah paling banyak, idealnya 10 ya. Idealnya 10. Maksimalnya udah 15. 15 itu udah paling mentok-mentok gitu ya teman-teman. Ini saya nggak tahu nih teman-teman. Nah, 12 ya. 12 cukup. Tapi itu sudah mencakup semuanya termasuk nih di akhir ada daftar pustakanya ya. Jadi 15 itu udah termasuk semuanya. Maka tidak perlu ada cover, tidak perlu ada daftar isi. 10 cukup ya, ideal banget. Idealnya 10. Tapi kalau mau lebih dari 10 itu 15 sudah paling maksimal. Baik, jadi kemudian langsung dari abstrak ke pendahuluan ya, tidak perlu ada bab-bab, pendahuluannya cukup 1 sampai 1,5 halaman saja. Kemudian jika memang dibutuhkan landasan teori atau tinjauan pustaka, silahkan, jika tidak boleh langsung. Untuk metode penelitian, silahkan disesuaikan, 1 paragraf cukup. Nah, kemudian dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Nah, hasil pembahasan itulah yang membicarakan judul gitu. Oke, ada tadi yang angkat tangan, Lutfi, boleh? Wan Ustazah, mungkin Ana bertanya mengenai ini makalahnya ini berapa halaman gitu, ada minimal atau maksimalnya nggak Ustazah? Afwan. Oke, ya, jadi maksimalnya 15, Lutfi, ya. Maksimalnya di 15. Itu sudah mencakup semuanya sampai daftar pustaka, ya. Idealnya itu 10. Mau kurang dari 10 boleh, itu di 8. Ya, jadi 8 sampai 15 halaman saja. Ya, teman-teman nanti boleh Ukti Mira nanti dicatat ya, catatan-catatan ini bisa disebarkan ke yang lain.
Jadi, teman-teman menulis makalahnya itu di sekitar 8 sampai 15 halaman. Tidak kurang dari 8, tidak lebih dari 15. Oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi, di pendahuluan itu tidak perlu banyak-banyak, 1,5 halaman cukup. Kemudian jika memang ada teori, karena teman-teman ini justru mengkajinya teori, maka teori saya rasa tidak perlu. Ya, jadi bisa langsung ke metode penelitian. Ya, setelah pendahuluan itu metode penelitian. Metode penelitian juga tidak perlu panjang, cukup 1 paragraf. Kemudian langsung dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Ya, hasil dan pembahasan ini adalah beberapa subtema yang teman-teman bahas terkait dengan teori yang sudah teman-teman pilih. Misalnya tadi di sini siapa? Roland Barthes ya, misalnya semiotik Roland Barthes. Tapi judulnya saya minta ini diperbaiki, lebih spesifik lagi apanya. Roland Barthes itu tentang apa misalnya ya. Nah, itu dispesifikkan lagi di judul. Nah, jadi langsung ke pendahuluan atau latar belakang. Tidak perlu ada bab seperti ini, cukup 1 halaman segini boleh, cukup gitu ya. Nah, termasuk tidak perlu ada rumusan masalah, tidak perlu ada tujuan masalah. Rumusan masalah dan tujuan masalah sudah lebur di dalam pendahuluan atau latar belakang. Ya, jadi di sini. Nah, sudah lebur di sini. Termasuk kalau ada mau studi terdahulu gitu ya, itu sudah lebur di sini, di pendahuluan. Nah, ini artikel ini mengkaji 3 aspek utama. Jadi sudah di sini rumusan masalah, tujuan tujuan masalahnya ada di pendahuluan, sudah dileburkan jadi satu. Jadi tidak perlu ada penomoran seperti ini. Gitu ya. Tidak perlu ada bab 2, langsung saja hasil dan pembahasannya. Isinya pertama semiotika misalnya. Apa itu semiotika? Kemudian apa semiotika Roland Barthes itu dan seterusnya. Pandangan dan karyanya dan seterusnya. Nah ya, jadi mitologis ini misalnya langsung beberapa sub-sub yang ada. Oke. Nah, tidak perlu ada bab 3 kesimpulan. Langsung kesimpulan yang seperti ini. Mohon maaf, saya tunjukkan dulu. Nah, di sini ya, di simpulan. Penutupnya ada di simpulan. Simpulannya juga tidak perlu panjang-panjang. 1 paragraf, 2 paragraf singkat juga cukup. Ya, seperti ini. Ya, kesimpulannya berupa paragraf, tidak perlu diberi nomor. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak. Langsung melebur di dalam paragraf. Itu untuk kesimpulan. Setelah kesimpulan, langsung diikuti dengan daftar pustaka. Jadi saya sangat berharap teman-teman ini tidak plagiat ya. Yuk kita budayakan jujur, jujur dalam menulis. Jujur dalam menulis itu seperti apa? Pertama, kita melakukan sitasi dengan tepat. Jadi kalau ngambil dari mana, ya dimasukkan informasinya, dikutip. Misalnya dari jurnal mana, atau dari buku mana, silahkan masukkan. Semakin banyak daftar pustaka, semakin baik. Jadi informasi yang dimasukkan itu memang benar-benar didukung oleh referensi atau jurnal penelitian lainnya. Gitu ya. Jadi kalau bisa ya lebih dari 5, 10, dan seterusnya. Oke, tidak perlu ada ini ucapan terima kasih, tidak perlu. Jadi setelah simpulan langsung daftar pustaka. Idealnya di sini ya, di sekitar 12 halaman. 10 cukup. 10 halaman. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk catatan dalam penulisan makalah. Untuk materi Ada teman-teman? Afan Ustazah. Atau mau dibukakan lagi catatan atau tugas dari kelas mana nih? Coba kelas D. Rata-rata sama ya, karena saya baca ini semuanya sama. Pola-polanya sama, jadi catatannya sama. Nah, ini misalnya fokusnya ke kajian bahasanya, boleh ya. Jadi fokusnya ke kajian bahasa.
Kalau mau bahas di bahasanya juga boleh. Tidak perlu ada ini, apalagi kata pengantar ya. Kata pengantar juga tidak perlu. Daftar isi tidak perlu. Bab satu, bab dua tidak perlu. Langsung aja pendahuluan. Pendahuluan isinya latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Sudah jadi satu lebur dalam paragraf. Oke, yang mau bertanya, Fadila? Maafkan Ustazah, berarti memang kita itu bentukannya harus kayak artikel ya Ustazah, bukan makalah berarti. Iya, kalau secara bentuk ya, secara bentuk seperti artikel, tapi tentu tidak seperti artikel karena ini lebih sederhana. Kalau di artikel kan mungkin harus harus jelas ininya apa namanya pinjauan pustakanya gitu ya. Ini sudah dikaji atau belum misalnya ya. Ya itu tidak semendetail bagaimana kita menulis artikel. Tetapi secara format itu sama seperti artikel. Jadi tidak bertele-tele ya, tidak dibagi per bab, langsung pada intinya saja yaitu pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan selesai. Gitu, Fadilah. Syukran Ustazah. Ya, Lutfi silakan. Afwan Ustazah, Ana mau bertanya lagi. Ini misal kalau penelitiannya itu lebih ke analisis gitu boleh nggak Ustazah? Bukan ke teori kayak gitu. Boleh ya, untuk UAS diperkenankan boleh untuk analisis. Tetapi sekali lagi, kalau misalkan nanggung gitu ya, tidak 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 ada datanya, just sekedar menganalisis gitu ya, itu lebih baik dihindari. Tetapi kalau teman-teman mau coba mengaplikasikan secara sederhana, itu diperbolehkan. Silahkan, misalnya kalau mau coba ngasih contoh penggunaan semiotik gitu ya dalam melihat judul, judul cerpen, judul novel. Jadi hanya judulnya saja boleh gitu ya. Atau mau sekaligus juga nggak masalah, tapi saya rekomendasikan disesuaikan karena analisis itu tidak cukup sehari 2 hari gitu ya, teman-teman. Ngumpulin datanya butuh waktu, kemudian teori yang digunakan juga butuh waktu. Jadi kalau memang teman-teman punya data yang cukup, kemudian analisis yang kuat, silahkan ya. Tetapi kalau memang tidak, itu cukup teorinya saja, tapi dari sudut pandang yang lebih akademis, yang lebih analitis gitu. Jadi bukan bukan sekedar mindahin mindahin teori dari buku atau dari jurnal ke tulisan kalian. Saya berharap di situ ada proses berpikirnya, proses menganalisisnya di situ, walaupun hanya sekedar teori. Silakan Jihan. Nah, Ustazah, Ana izin ini aja, Ustazah, memastikan aja. Ini kan ada catat tadi yang Ustazah bilang. Takutnya ada Oke, ketinggalan gitu, Ustazah. Jadi pertama kita tuh boleh. nggak perlu pakai cover ya, Ustazah. Langsung judul, terus Betul. nama kita, prodinya, sama univnya. Langsung masuk Mm-mm. draft. Boleh pilih bahasa Mm-mm. Indonesia atau bahasa Inggris. Maksimalnya Oke, 250, Ustazah, bukan 250. betul. Ya, 150 sampai 200. Oke. Berikutnya langsung ke pendahuluan, maksimalnya 1,5 halaman. Mm-mm. Tanpa daftar isi itu suatu metode penelitiannya maksimal 1 paragraf, Oke, tanpa rumusan dan tujuan penulisannya atau penelitian yang gimana kedua itu masuk langsung ke dalam pendahuluan gitu kan Ustazah ya. betul, betul. Dan nggak perlu ada subbabnya kayak bab 1, bab 2, bab 3 itu nggak perlu langsung diisi aja. Terus nah Oke, yang yang jadi problem Anda tuh yang di bab 3-nya itu atau bagian penutupnya gitu itu pakai kesimpulan atau simpulan ya Ustazah. Soalnya Anda pernah baca kalau di artikel ilmiah itu lebih baik pakai kesimpulan bukan kesimpulan. Kalau kesimpulan itu kalau kalau mereka pakai kesimpulan wajib ada simpulan. Tapi kalau ada simpulan nggak harus lagi pakai kesimpulan gitu saja. Soalnya beda gitu. oke, oke. Baiknya pakai simpulan saja ya, teman-teman. Kita sesuaikan dengan format penulisan artikel pada umumnya di jurnal-jurnal. Jadi pakai bahasanya simpulan. Itu minimal 2 paragraf apa berapa tadi saya Anda kelupaan tadi. Iya, tidak lebih dari 2 paragraf. 1 paragraf cukup. Jadi tidak dalam bentuk
nomor ya, bukan penomoran, tetapi dalam bentuk paragraf. Bisa satu atau dua paragraf. Dan Satu untuk paragraf panjang atau dua paragraf singkat. Ini kan oh, satu paragraf panjang ya, atau mau dua paragraf tapi dua paragraf singkat. ya, Ustazah, dan untuk yang terakhirnya berarti halaman untuk artikel itu maksimalnya 15, minimal 8. Gitu ya, Ustazah. Betul, Oke, betul. itu aja sih Oke. yang mau sharing. Makasih ya, Ustazah. Ya, syukran Ukti. Ya, sudah dirangkum ya oleh Ukti Jihan. Oke, boleh Ais? Baik, syukron Saza. Saza, Ais di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, ini kan berarti formatnya artikel ya Ustazah. Kalau misalnya dia apa? Kalau misalnya emang bikinnya dari awal udah artikel, tapi apa namanya dari pendahuluan sampai ke bawah tuh formatnya kanan kiri Ustazah. Jadi ada apa namanya Dua paragrafnya kolom kanan ya. kiri bukan kayak gitu biasa. Iya, dua kolom gitu. Itu boleh apa nggak usah apa harus direvisi kayak misalnya artikel kayak gini atau eh, dibiarin aja. Terus yang kedua, tadi kan berarti eh, kalau misalnya di UAS ini kita mau nganalisis berarti otomatis ubah judul saja kok. Terus kalau misalnya nggak analisis tapi cuman apa namanya? Cuma memperdalam atau memperdalam teorinya itu nggak apa-apa begitu saja. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan pertama boleh ya. Jadi yang sudah disusun dalam bentuk artikel ya berarti revisinya pada bagian isi gitu ya kontennya. Nah, untuk formatnya silahkan banyak sekali apa namanya model ya, model atau format yang ada bisa seperti ini tadi ya, biasa atau mau dua kolom. Misalnya dua kolom tuh di sini seperti ini ya, gitu ya. Ais ya. Nah, seperti ini juga boleh. Silahkan teman-teman, tidak ada batasan ya. Yang penting isinya tadi itu. Ya, isinya dalam bentuk artikel maksudnya adalah hanya ada pendahuluan, metode, dan juga hasil terakhir simpulan. Bentuknya seperti apa silahkan disesuaikan ya. Biasanya punya selera masing-masing. Kemudian pertanyaan kedua, nah kalau dia berupa analisis, betul ya. Ya, itu silahkan berarti ada perubahan di dalam judul bahkan isinya gitu ya, silahkan disesuaikan. Tetapi kalau tidak berupa analisis, silahkan diperdalam ya, diperdalam apa yang sudah teman-teman tulis di UTS kemarin. Misalnya, bukan ini. Misalnya di sini ya. Nah, ini lumayan lebih spesifik karena dia di sini kajian Ferdinand de Saussure-nya hanya dalam konteks kajian bahasa, tidak dalam konteks sastra, ya. Tapi tolong konsisten. Ketika judulnya bahas kajian bahasa, berarti isinya juga harus berkaitan dengan itu, gitu ya. Nah, jadi revisinya kalau kaitannya dengan konten, kalau analisis silahkan direvisi total, baik judul maupun isi, atau eh, hanya memperdalam ya. Kalau memperdalam, tolong disesuaikan juga tema yang atau fokus yang ingin teman-teman gunakan. Ya, pastikan referensi cukup, kemudian ada proses berpikirnya dalam arti ada pengolahan informasi di situ, tidak hanya sekedar memindahkan. Jadi ada semacam cross check. Oh, menurut Ferdinand di buku ini begini, tapi di buku ini berbicara ini. Maksudnya berarti apa? Ah, dikombinasikan seperti itu. Jadi ada hasil pikir teman-teman yang tertuang di dalam artikel ini. Ya, bukan sekedar oh ambil sana, comot sini, diplek, digabung jadi satu. Nah, teman-teman posisinya sebagai apa ini gitu ya? Dalam artian kenapa nyomotnya yang sana misalnya? Kenapa milihnya yang dari buku ini aja? Oh, karena saya bersependapat kalau tanda itu adalah ini misalnya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ada proses berpikirnya di dalam tulisan tersebut. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kita hari ini terakhir, jadi teman-teman bisa mulai revisi ya dari terhitung hari ini sampai di tanggal saya tunggu 2 minggu.
Sebentar, 17, minggu depannya lagi 24 sudah libur ya. Baik, saya tunggu sampai tanggal 20. Ya, silahkan dicatat, silahkan lakukan revisi sebagai nilai UAS. Itu maksimal pengumpulan di tanggal 20 Desember. Supaya saya masih ada waktu untuk baca-baca, ya, untuk melakukan penilaian di tanggal 22. Jadi 20 kalau bisa sudah terkumpul semuanya. Ada lagi teman-teman? Tidak perlu ada penomoran ya. Jadi kalau misalkan ada sub seperti ini ya, konsep tanda dalam pandangan Saussure misalnya. Ya, kalaupun ada penomoran mungkin huruf, tetapi tidak pakai juga tidak apa-apa. Jadi langsung aja konsep tanda dalam pandangan Saussure. Tidak perlu ada B-nya misalnya. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan untuk revisi atau catatan UAS. Oke, jadi kenapa hanya revisi gitu ya teman-teman? Karena memang kita tujuan akhirnya ini juga sebenarnya kan diampu langsung oleh Prof. Nur ya kalau di Siakat. Nah ini untuk seluruh mata kuliah sastra itu kita ingin menghasilkan ya memproduksi karya tulisan dari teman-teman semua. Nah, nanti untuk beberapa tulisan yang kita anggap layak, kita anggap representatif, kita anggap baik, itu nanti di kemudian hari akan kita kumpulkan untuk menjadi kumpulan atau book chapter, gitu ya. Jadi nanti tulisan yang representatif itu kita akan pilih, kita akan terbitkan dalam buku, dalam bentuk buku. Ya, buku ini nanti kemudian akan dijadikan referensi utama dalam pembelajaran di mata kuliah teori sastra. Gitu. Jadi taruh apa namanya kok taruh ya? Gunakan ya, gunakan eh, kemampuan semaksimal mungkin untuk menulis makalah. Oke. Masih ada yang mau dikonfirmasi untuk makalah? Afwan Ustazah, Ya, Mira. kalau misalkan sudah direvisi itu berarti revisinya dikumpulkan di link yang sama ya Ustazah? Iya, di link yang sama tapi dibuat ini ya, judul baru, folder baru, UAS gitu ya. Kalau kemarin UTS, ini yang UAS. Nah, syukuran Ustazah. Ya. Jadi kelihatan siapa yang ngerevisi, siapa yang enggak. Nah ini yang nomor 6. Ala ayyidini kana warokoh ya'budullah. Kira-kira apakah menjawab? Oke. Baik, nah kalau tidak ada yang ingin dikonfirmasi lagi terkait UAS, kita review ya sekaligus review dan overview ya untuk mata kuliah kita selama 1 semester. Sebelumnya saya mengapresiasi sekali lagi teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi, dalam presentasi mengenai teori-teori yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama sampai kemarin ya. Secara umum teorinya terbatas memang hanya 6 teori kalau tidak salah ya, tetapi di luar itu teman-teman bisa mengembangkan ya, karena teori itu tergantung teori punya siapa. Tapi secara umum pendekatannya tidak jauh berbeda. Misalnya kalau pendekatan sosiologi sastra, maka itu fokusnya pada
gambaran sosial masyarakat, politik, ekonomi. Kalau sosial tuh bukan hanya sosio masyarakatnya ya, tapi seluruh keadaan masyarakat yang digambarkan dalam suatu karya sastra. Nah, punya siapapun sosiologi sastra itu nanti punya mekanisme sendiri-sendiri ya, silahkan disesuaikan. Jadi kalau mau menganalisis menggunakan sosiologi sastra, diperjelas sosiologi sastra punya siapa? Karena masing-masing ahli atau tokoh itu punya cara kerjanya masing-masing. Dan itu terlihat dari istilah-istilah yang digunakan. Nah, di sini saya kasih gambaran singkat saja bagaimana teori-teori itu digunakan untuk menganalisis ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau mengubah atau merevisi makalah UAS-nya dalam bentuk analisis juga boleh kalau memang dirasa memungkinkan, waktunya cukup, datanya ada dan lain sebagainya. Oke, tidak semua teori kita bahas, tapi saya kasih gambaran di teori yang memang sering digunakan. Pertama itu adalah semiotik. Semiotik itu tentang tanda ya. Kalau kita kemarin bahas, semiotik itu masuknya sebenarnya ke objektif, teman-teman. Pendekatan objektif. Nggak tahu nih, teman-teman masih ingat nggak ya? Pendekatan objektif itu adalah pendekatan yang fokusnya hanya di teks saja. Ya, hanya di teks saja. Tetapi semiotik yang dikembangkan oleh beberapa tokoh itu sedikit melebar. Datanya memang diambil dari teks, karya, atau novel, atau cerpen, tetapi pemaknaannya bisa lebih luas dari itu. Nah, beberapa tokoh menggunakan itu, gitu ya. Salah satunya itu adalah Rivater. Ya, semiotika Rivater. Semiotika Roland Barthes beda lagi. Semiotikanya Peirce beda lagi. Semuanya punya mekanismenya sendiri-sendiri. Nah, kita coba dulu berkenalan dengan semiotikanya Rivater. Ya. Nah, untuk analisis menggunakan semiotika Rivater, teman-teman, untuk judul ya, walaupun teman-teman ini semester 5 ya, mungkin udah mulai kepikiran nyari judul kali ya. Nah, untuk judul, kalau dia teori sastra, itu teman-teman tidak ada patennya. Tidak ada patennya. Tidak ada, oh kalau semiotik berarti harus memunculkan istilah ini. Tidak. Ya, tergantung teman-teman mau fokusnya apa. Nanti di metodologi penelitian saya yakin akan dibahas itu. Bagaimana merumuskan judul. Nah, jadi termasuk di semiotika Rivater ini. Di semua teori semiotik fokusnya adalah mencari makna tanda. Tanda yang ada di dalam karya. Nah, sekarang perlu teman-teman batasi. Tanda apa yang mau teman-teman cari? Tanda apa yang teman-teman temukan di dalam karya sastra? Gitu. Misalnya di sini contohnya pembelaan terhadap Arab Saudi pada puisi. Nah, untuk semiotika Rivater itu sangat laku dipakai untuk menganalisis puisi. Ya, jadi setiap tokoh itu punya karakteristiknya macam-macam. Makanya mana nih semiotiknya, semiotik siapa nih yang cocok gitu ya dicari. Nah, di sini semiotika Rivaternya menggunakan judul pembelaan terhadap Arab Saudi. Berarti si penulis itu sudah tahu bahwa puisi Ajal, Nahnu Hijaz wa Nahnu Najd ini itu isinya tentang pembelaan. Yang diyakini oleh si penulis, si imam ini, bahwa menggunakan teori semiotik, puisi ini ceritanya tentang pembelaan. Tahu dari mana dia? Dari tanda-tanda atau yang ada di dalam bait puisi. Gitu. Nah, maka ini yang dimasukkan di dalam judul. Karena si penulis atau peneliti membahas bahwa isi dari puisi tersebut berupa pembelaan. Dibuktikan dengan apa? Nanti dibuktikan berdasarkan bait-bait puisi yang dimunculkan sebagai tanda di sini. Oke. Nah, sama seperti yang tadi ya, semua dimulai dengan pendahuluan. Kemudian nanti di sini ada metode gitu ya. Di sini ada metode. Nah, untuk hasil. Nah, untuk teori semiotika Rivater
itu dia melakukan beberapa tahapan. Pertama, ya, ketidaklangsungan ekspresi, pembacaan heuristik dan hermeneutik, matriks dan varian-varian, serta hipograf. Nah, istilah-istilah ini khas milik Rivater. Nggak bisa teman-teman pakai untuk teori semiotika tokoh lain. Ya, maka ketika teman-teman udah memilih, oh saya mau analisis puisi ini pakai teorinya Rivater, berarti yang teman-teman cari adalah istilah-istilah yang digunakan Rivater. Contoh, ketidaklangsungan ekspresi. Apa saja bentuk ketidaklangsungan ekspresi yang ada di dalam novel ini? Oh, misalnya dia ngomongin batu, tetapi sebenarnya bukan batu yang diomongin, tetapi sikap keras kepala si penguasa misalnya. Dia menggunakan kata batu di situ. Nah, itu bentuk-bentuk ketidaklangsungan ekspresi. Kemudian pembacaan heuristik. Pembacaan heuristik itu apa? Oh, ini nih. Ajal nahnu al-Hijaz wa nahnu Najd misalnya. Kenapa dia pakainya ajal? Kenapa nggak na'am misalnya dan seterusnya di sini? Kenapa Hijaz? Kenapa Najd? Kenapa nggak daerah lain gitu ya? Itu juga dibedah. Tetapi pembacaan heuristik itu adalah pembacaan yang mencari artinya berdasarkan kamus. Kayak teman-teman nerjemahin biasa, itu pembacaan heuristik. Jadi untuk analisis puisi, teman-teman harus tahu artinya dulu, gitu ya. Nggak bisa nggak tahu artinya, sosokan mau nganalisis. Tuh, nggak level. Nah, setelah tahu arti katanya berdasarkan makna kamus, baru teman-teman ke hermeneutik. Hermeneutik itu berarti sudah menggunakan nalar, analisa. Mana di sini contohnya? Ini heuristik ya. Ajal berarti iya. Tentu saja dan pasti. Ini makna kamus. Huna berarti di sini. Nah, ini heuristik. Makna kamus. Nah, sekarang kita lanjut. Selain tahu arti secara harfiah, kita harus lanjutkan membacanya. Nah, pembacaan hermeneutik itu adalah bentuk ketidaklangsungan ekspresi. Ketidaklangsungan ekspresi itu maksudnya apa? Dia pakai metafora tadi. Dia mengatakan orang yang keras kepala dengan kata atau istilah batu misalnya. Itu menggunakan metafora. Maknanya apa? Misalnya di sini. Ini ya. Nah, ini. Kami memang Hijaz dan kami Najd. Di sini kami memiliki kemuliaan dan di sana kami juga memiliki kemuliaan. Nah, yang perlu dicari tahu di sini dan di sana itu di mana maksudnya, gitu ya. Karena mereka menggunakan metafora. Kemudian nahnu di sini siapa? Kan berupa kata ganti. Kata gantinya merujuk ke siapa? Jadi ada metafora, ada personifikasi dan seterusnya. Kemudian ada penyimpangan arti. Ini istilah-istilah yang dimiliki oleh Rivater. Jadi setiap teori punya mekanismenya masing-masing dalam menganalisis. Oleh karena itu, kalau teman-teman mau menggunakan teori semiotika Rivater, maka gunakan mekanismenya Rivater. Ya ini tadi, ya istilah-istilah ini milik beliau, beliau tuh kan, milik si Rivater ini. Jadi gunakan istilah-istilah ini dan inilah yang teman-teman cari di dalam analisisnya. Nah, ini hermeneutiknya. Oke, ya. Jadi semuanya sama. Untuk semiotik ini walaupun dia berangkat dari teks itu sendiri, tetapi ada sedikit pelebaran di dalam pemaknaan hermeneutikanya. Misalnya di sini ya, kaitannya dengan hubungan intertekstual. Misalnya, kebetulan si penulis ini, si Ghazi Al-Ghasaibi ini, dia memang sering cerita tentang apa? Tentang pembelaan. Ini terbukti di puisi-puisi dia yang lain. Nah, itu bentuknya penguat. Ya, bentuknya hanya penguat saja, tetapi dia basisnya tetap berdasarkan teks itu sendiri. Makanya dia pendekatannya pendekatan objektif, tetapi ada variasi, ada modifikasi di situ.
Oke. Nah, ini yang Rivater. Nanti banyak sama juga. Nah, ini semiotikanya Saussure nih misalnya di sini. Judulnya teman-teman bisa bisa kreasikan sendiri. Misalnya di sini nih, menafsirkan cinta melalui tanda. Ya, judulnya bebas. Yang penting analisisnya atau mekanismenya adalah mekanismenya Saussure. Nah, di sini pakai lagu, lirik lagu gitu ya. Jadi di sini ceritanya lagu ini ya, sama 5 ak ini ceritanya tentang cinta. Tahu dari mana cintanya? Melalui tanda, karena semiotik ya, pakainya tanda. Tandanya gimana? Nah, nanti teman-teman pelajari juga di sini. Saussure punya mekanisme yang berbeda juga dengan yang dilakukan oleh Rivater. Nah, konsep lang dan parul nih. Lang parulnya mana di dalam lirik lagu tersebut? Sinkronik diakroniknya mana? Nah, jadi istilahnya sudah sangat spesifik berdasarkan teori dan tokoh-tokoh yang ada. Gitu ya, disesuaikan. Ini sintakmatik dan paradigmatiknya mana? Nah, kemudian kalau tanda pasti nggak lepas dari signifier sama signified. Artinya apa? Tandanya apa? Nah, ini dibedah gitu ya. Oke, semiotik ada yang mau ditanyakan? Semua teori sastra mengandalkan nalar pikir, ya, menggunakan analisis mendalam dari diri kita sebagai peneliti. Jadi tidak bisa berdasarkan perasaan, harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Data. Datanya mana? Misalnya hatiku bersamamu, qalbi ma'ak, ruhi ma'ak. Nah, ini artinya apa? Makanya kajian sastra itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya bersifat perspektif. Kalau menurut Ais, misalnya lirik lagu ini tentang cinta, tapi kalau menurut Mira enggak, itu eh, 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 tentang tanah air misalnya. Selagi dua-duanya bisa mempertahankan argumennya, bisa mempertahankan analisisnya sesuai dengan data-data yang didapat, maka dua-duanya benar. Justru sastra itu semakin kaya perspektif, semakin bernilai tinggi. Gitu. Oke, itu sastra ya, teman-teman. Jadi memang, jadi memang sangat bergantung pada nalar peneliti. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang semiotika? Ini gambarannya saja ya, teman-teman. Tapi kalau sudah sering membaca, sering melihat, membandingkan, mengidentifikasi bagaimana analisis menggunakan salah satu teori, salah satu tokoh, itu semakin jelas cara kerjanya. Oh, saya nyari apa dulunya ya? Kemudian apa nih setelah ini yang dicari? Nah, itu semakin banyak membaca. Tapi saya yakin semua teori punya mekanisme yang jelas. Semua teori. Oke, mungkin saya tambah satu lagi ya untuk sebagai gambaran saja. Nah, selain semiotika, kita juga bisa menggunakan yang terakhir nih, kritik sastra feminis ya. Ini yang mungkin cukup hype karena memang semakin gencar. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, tidak semua yang berbicara tentang perempuan bisa kita kaji dengan feminis, ya. Sudah ditekankan oleh kelompok terakhir kemarin, AIS ya, AIS DKK kalau nggak salah. Iya. Itu bahwa novel atau karya sastra yang menggunakan kritik sastra feminis adalah karya sastra yang fokus pada perjuangan, pembelaan, penderitaan ya. Jadi kalau misalkan ceritanya cuman tentang Mira yang lagi jalan-jalan ke Mesir misalnya, ya nggak bisa kita kaji dengan kritik sastra feminis gitu. Dia melewati hidup yang biasa aja, berarti tidak ada gejolak di sana ya. Maka kritik sastra feminis hanya bisa diaplikasikan ke dalam karya sastra yang memang tadi
syarat akan penderitaan salah satu gender gitu ya. Bukan hanya perempuan ya. Jadi kalau misalkan ada konstruksi gender yang tidak lazim di salah satu masyarakat, misalnya baik itu laki-laki pun itu bisa dikaji menggunakan kritik sastra feminis. Jadi fokusnya ada di gendernya. Nah, misalnya juga bisa teman-teman kaitkan dengan Islam. Banyak sekali feminis, aktivis feminis yang menyuarakannya dalam konteks Islam gitu ya. Nah, itu bagaimana? Nah, ini bisa teman-teman. Iya. Ini misalnya di novel Zainah ya, punyanya Nawal. Nawal tuh udah nggak asing kalau teman-teman bahas feminis ya, karena memang beliau juga sangat gencar menyuarakan ketidaksetaraan gender di dalam semua novelnya. Nah, ini apanya yang mau kita bahas? Misalnya di sini rekonstruksi pemikiran gender dan Islam. Jadi fokusnya pada gender dan Islam itu bisa ya teman-teman kaji. Nah, untuk feminis ya, feminis, kemudian sosiologi, kemudian psikologi itu lebih luas lagi teman-teman karena kita pure dari luar ya, pure dari luar. Artinya tidak ada yang kita jadikan basis di dalam teks kecuali tanda-tanda. Misalnya, kenapa ya tokoh Zainah di sini begini gitu. Oh, kita rujuk ke aslinya. Oh, masyarakat Mesir itu ternyata memang kayak gini gambarannya. Perempuan-perempuan Mesir itu seperti ini misalnya. Itu dibuktikan dengan realita. Realita masyarakat Mesir pada zaman itu gitu. Jadi mainnya lebih banyak di luar. Beda dengan semiotik tadi. Semiotik atau strukturalisme itu mainnya di dalam. Nah, ini mainnya di luar. Kalau mainnya di luar itu lebih bebas, lebih luas, lebih vulgar. Dalam artian teman-teman bisa mengartikan ini tuh artinya ini. Gitu ya. Beda dengan semiotik tadi. Semiotik tadi ya harus berdasarkan data. Tandanya ini. Tandanya dia menggunakan kata batu. Oh, berarti berangkatnya dari kata batu itu. Tapi kalau sosiologi gitu ya, psikologi atau termasuk di sini kritik sastra feminis gitu ya, eh, itu lebih luas karena teman-teman menggunakan konstruksi yang ada di luar teks yaitu masyarakat. Masyarakat kan berubah, masyarakat juga tidak menentu, masyarakat berbeda-beda. Kalaupun di Mesir, tapi kan Mesirnya Mesir yang mana nih? Masyarakatnya nggak gitu semua kok. Nah, itu kan lebih sulit. Artinya lebih bebas. Ya, banyak yang tidak pasti. Sehingga teman-teman membutuhkan argumentasi yang lebih kuat lagi dibanding tadi semiotik sama strukturalisme. Kenapa? Karena bandingannya dengan sesuatu yang lebih luas. Sehingga harus dibuktikan dengan kuat. Cara membuktikannya dengan apa? Nah, harus banyak baca. Kalau kurang banyak baca, jangan coba-coba pakai sosiologi. Ya, entah itu buku sejarah, entah itu buku pemikiran, buku filsafat, ya, itu semua dibutuhkan untuk menganalisis. Jadi memang sangat mengedepankan hasil bacaan. Oke. Nah, untuk gender ini dia bisa masuk ke banyak teori-teori, terutama teori-teori post. Misalnya teori-teori post itu adalah dekonstruksi. Maka istilah-istilah yang dicari itu dekonstruksi, rekonstruksi, dan seterusnya. Ya, yang dicari adalah itu. Ini juga sama. Ini apa ya? Ya, misalnya ini juga nih masih nih. Nawal juga ya. Gunakan kata-kata patriarki, wacana agama, subjek, objek, dan seterusnya. Jadi ada istilah-istilah khusus bagi masing-masing teori. Nah, teman-teman hanya perlu memilih, oh saya mau menganalisis novel ini menggunakan teori strukturalisme.
karena struktur ceritanya keren banget gitu ya. Jadi strukturnya yang dibahas. Pakai teori siapa? Oh, pakai teorinya ini deh. Greimas misalnya. Kenapa Greimas? Karena Greimas itu fokusnya lebih ke narasi, ke unsur-unsur naratif. Misalnya eh, suatu cerita itu menarik kalau misalkan ada yang baik sama ada yang jahat. Terus ada yang membantu, ada yang menolong misalnya. Nah, kalau ceritanya lurus-lurus aja gitu ya, ada orang baik-baik terus kan nggak seru gitu ya. Nah, misalkan teman-teman akan fokus di sana, maka ada teori nanti yang lebih cocok membahas naratologinya. Oke. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Kita hari ini terakhir, jadi paling nggak kita coba diskusikan apa yang belum terbahas. Gitu kira-kira teman-teman. Yuk, silakan. Ada yang mau bertanya, menambahkan, menanggapi, tidak percaya, ragu, silahkan. Madu qala Nabi indama dhahaba ila wali Hira. Boleh, Lutfi, silakan. Berarti Fon jawabannya Ustazah, Ana mau bertanya Ustazah, boleh nggak Ustazah? Boleh dong. Yang tadi mengenai yang kajian feminisme kan Ustazah. Boleh. Ana kan pernah lah melihat sebuah aplikasi yang banyak lah orang tahu itu TikTok namanya. Jadi intinya Mm-mm. orang itu punya banyak argumen lah di sana. Jadi banyak lah feminis di TikTok gitu. Mereka itu mengaitkan kefeminisan mereka itu dengan sebuah novel gitu yang rada kontroversial. Ya namanya itu Cantik Itu Luka itu saja artikel harusnya. Nabi Oke. Nah di novel Mm-mm. itu itu ceritanya intinya parah lah. Kebanyakan mohon maaf ya melecehkan wanita bahkan. Tapi kebanyakan mereka ini bahkan ayat pegang teguh Nabi gitu sama novel itu. Bahkan mereka ini sampai mengutip salah satu kalimat paling sakral di novel itu kayak siap perempuan itu mohon maaf itu adalah jawabannya pelacur lah dan bahkan pada istri yang bersuami pun mungkin karena cinta lah jika itu ada kayak gitulah saja. Itu bagaimana saja? Oke. Ya, menarik ya. Justru, justru disitulah kehadiran teori ini ya, untuk melihat bagaimana sebuah cerita ya walaupun novel ya sekali lagi kita melihat novel itu bukan sekedar karya orang gitu ya tapi kita melihat dari aspek akademik artinya novel itu adalah sebuah ekspresi ya ekspresi itu tentu tidak lahir semena-mena ekspresi gitu ya ada alasan kenapa misalnya pengarang kepikiran sampai sana menggambarkan sosok perempuan misalnya. Nah, itu perlu dikaji. Nah, inilah salah satu fungsi dari teori kritik sastra feminis, teman-teman. Justru teman-teman kalau mendapatkan banyak karya yang seperti itu, yang kontroversial ya, terutama dalam melihat perempuan, itu menarik berarti untuk dikaji, ya. Kalau sudah dikaji, itu akan ketahuan. Apakah memang pengarang ini ingin menggambarkan realita yang ada saat ini tentang kita masyarakat Indonesia melihat perempuan, ya? Atau justru di situ ada misi khusus dari pengarang, ya, misi khusus untuk menyadarkan masyarakat bahwa perempuan itu justru punya power yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Misalnya. Nah, itu yang harus dilihat dari kita sebagai eh, akademisi ya, sebagai akademisi. Jadi melihat karya itu berdasarkan penelitian atau kajian mendalam mengenai sebuah realita. Jadi kalau konteksnya misalnya masyarakat Indonesia, kemudian istilah-istilah yang digunakan juga, kenapa istilah-istilah seperti itu. Nah, itu dikaji. Saya yakin nanti hasilnya bisa berbeda-beda. Tapi apapun itu menunjukkan bahwa semua karya layak dianalisis. Dan semua karya itu punya punya makanah. Makanah itu punya posisinya sendiri untuk
tumbuh di dalam masyarakat. Coba teman-teman, saya yakin semuanya sudah pada baca. Atau kalaupun nggak baca juga paling nggak pernah dengar ya. Itu bahkan sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing teman-teman itu novelnya ya. Itu menunjukkan bahwa karya sastra tersebut layak untuk diapresiasi, diresepsi, dan apa ya namanya ya, diinterpretasi dengan berbagai macam pendekatan. Jadi Lutfi kalau misalkan tertarik itu bisa dikaji malah ya, itu menunjukkan tidak ada, sekali lagi saya tekankan, tidak ada karya sastra yang buruk. Hanya bagaimana kita melihat karya sastra tersebut. Ya, sekali lagi karena karya sastra itu adalah ekspresi. Nah, ekspresi itu tidak ada yang salah dari ekspresi. Misalnya Lutfi nih habis diceramahin mukanya langsung murung gitu ya, murung ya, murung gitu. Nah, apakah Lutfi salah pasang muka murung gitu ya? Kan tidak juga. Itu bentuk ekspresi yang dikeluarkan Lutfi karena pengalaman yang dialami oleh Lutfi. Begitupun karya sastra. Maka kita sebagai akademisi melihatnya sebagai, oh bahan banget nih, yuk kita kaji gitu ya. Beneran nggak sih dia melihat perempuan tuh begitu? Beneran nggak sih perempuan itu seperti yang digambarkan? Atau dia sebenarnya lagi ngomongin hal lain? Nah gitu. Itulah fungsi teori di sini. Gitu ya Lutfi? Nam saja, syukron. Ya. Boleh teman-teman yang lain? Jadi teori sastra, kajian sastra, analisis sastra, telaah sastra apapun itu ya teman-teman, itu melatih ya, melatih kepekaan kita, melatih sensitivitas kita, melatih nalar kita, melatih perspektif kita dalam melihat sebuah fenomena. Iya. Iya. Jadi semoga dengan banyak banyak melihat fenomena, banyak melihat realita, banyak melihat gambaran-gambaran yang disusun walaupun secara imajinatif, tetapi itu mempunyai makna, mempunyai nilai yang tinggi. Kalau kita bisa analisis atau kita bisa interpretasi dengan ini tadi, dengan cara-cara yang argumentatif. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya, menambahkan, menanggapi? Silakan teman-teman. Nah, jadi kalimat ini kan Tutup dulu. Kalau nggak ada saya absen dulu ya. Ini lama nih nggak ngabsen. Kayaknya setahun saya nggak ngabsen. Kelas C dulu ya, kelas C. Baldan ada, Baldan? Alhamdulillah hadir Ustazah. Kemudian Nadia Firda. Nadia. Tidak ada kabar. Saroyani. Hadir Ustazah. Kemudian Sylvia Rahmi. Hadir Ustazah. Afwan oke Ustazah. Kenapa? Kenapa off cam? Karena lagi enak badan Ustazah. Oke, Syafakila Ukhti. Syukran Ustazah. Najmi, Hadir Ustazah. Taskia, Aulia. Hadir Ustazah. Aina wajhuki ukhti? Iya, kelihatan ini ya. Apa nih Ustazah gelap soalnya? Iya, mati lampu Kak Ukhti atau gimana ini? Enggak Ustazah, emang lampunya redup. Redup, remang-remang ya. Kamu penyuka remang-remang ya? Enggak Ustazah, saya sukanya yang terang. Oke, kamu coba keluar jendela. Itu di luar terang bulan soalnya. Oke, kemudian Lukman. Hadir Ustazah. Lukman hadir.
Hana, Hana Rajia. Hadir Ustazah. Ayo, mana wajahnya mana nih? Wajahnya. Tidak Ustazah. Iya, tadi udah ya, ganti deh. Adwa udah belum Adwa? Pokoknya saya tungguin mukanya sampai rilis. Adwa? Iya. Oke, ada ya. Rizmi, Hadir sudah. mana Rizmi? Mukanya mana Rizmi? Apa nih sudah? Ini Kamu sering muncul di laptop saya. FYP saya nih. Kamu harus muncul di sini. Kabarnya lagi kuliah. Ah, kuliah apa? Ini saja maksudnya kamera saya baru rusak saja. Nih. Nah, tadi sempat Nah, on cam pakai HP cuma baterainya lagi habis saja. oke. Oke, Kaila. Hadir Ustazah. Saya nggak ketemu teman-teman ya angkatan 2, 3 nih, Pak. Jarang ketemu, apalagi kelas CD nih. Jadi harus tahu mukanya. Naura. Hadir Ustazah. Naura. Oh ya, oke, Naura. Itu di mana Ukti gambarnya? Saya kepo. Tidak tahu Ustazah. Ambil dari Pinterest. Astagfirullah. Ini nih ya, generasi muda begini nih. Asal ambil aja nggak tahu itu di mana. Oke. Salman? Hadir saja. Nah, itu ya. Nah, mukanya ada nih. Oke. Salman. Kemudian Syarifah. Hadir Ustazah. Nah, itu apa namanya? Simbol dari para kedua ya. Syarifah, mana Syarifah? Hadir Ustazah. Mana Ukti? Suaranya seperti ada, seperti tidak ada, seperti ada. Hadir Ustazah. Hadir, hadir. Mana, mana? Oh ya itu. Oh ya, siap, siap. Oke. Hafsah? Hadir Ustazah. Alhamdulillah. Silakan. Hafsah Lutfi. Hadir Ustazah. Oke. Nama kamu Lutfi doang ya? Ya. Jadi kalau kalian apa pertanyaannya, kalau kalian paham teksnya, insya Allah Aisyah Konita. Hadir Ustazah. Oke, itu gambar apa itu? Bahasa apa itu? yang Cina Ustazah. Bahasa Cina. Oh, kirain bahasa Jepang, bukan ya? Kamu kayaknya ini ya. Tapi bukan Dracin ya, bukan Dracin. Yang lagi viral kan Dracin ya. Oke, Aisyah. Aisyah Himma. Hadir Ustazah. Hmm. nggak ada. Aisyah Himma. Ini lagi di luar negeri dia. Oke. Haura. Haura Azah. Hadir Ustazah. Oke, Haura. Mas ini hijab ilang amri. Firdaus. Hadir Muhammad Ustazah. Firdaus. Oke. Kemudian Jihan. Mana? Tadi ada Jihan ini. Sekarang hilang. Mamam Lanjut kayaknya dulu. Keluar ya? Hamam tadi Ustazah izinnya. Kamar mandi. Mega. Mega Dinda. Hadirah. Oh iya. Dinda ya, berarti bukan Mega ya. Dinda. Safitri Daulay. Mana ini Safitri? Ada kabar? Enggak, maksudnya udah segitu doang kesimpulan kamu. Nah, Tidak ini ada. bisa tuh bagaimana? Zulfa Salsabila. Hadir Ustazah. Oke. Sudah semua ya kelas C. Sekarang move on ke kelas D.
kelas D. Alivia. Hadir Ustazah. Nah, Oh ya, tanya. Alivia. Adzabu ba'du ashabihi adzaban syadidan. Salma. Hadir Ustazah. Jawabannya apa Nadia? Oke. Halo Nadia. Aznina. Hadir Ustazah. Aznina. Oh ya, Aznina ada. Ya, kalau Ustazah tanya, man adzabu ba'du ashabihi. Muhammad Satria. Kira-kira apa jawabannya? Mana Satria nih? Hadir Ustazah. Kamu di mana itu? Hah? Ya, langsung nge-lag dia ya. Nggak bisa ditanya-tanya nih. Mira. Hadir Ustazah. Oke. Alfa. Alfa Hadir Nazwa. Ustazah. Alfa. Oke. Jawabannya. Sofia Izzati. Hadir Ustazah. Man Oke. Salwa. Hadir Ustazah. Oke. Hibban. Hadir Ustazah. Oke. Hibban. Lutfi Said. Hadir Ustazah. Kayaknya yang punya jiwa kedeannya cuma Mira ini ya. Cuma Mira nih yang punya background kelas D. Oh, enggak. Enggak. Sebentar. Enggak boleh mengeneralisir. Masih ada. Sabar ya. Tasya Putri. Hadir Ustazah. Oke. Adib. Mana Adib nih? Hadir Ustazah. Oh, hadir. Fadilah Alivia. Hadir Ustazah. Fadilah juga ada ini ya, jiwa kedeannya, kedala-dalaannya. Tasya Nur. Oh ya, Tasya Nur juga ada. Jangan-jangan mereka perangkatnya nih, perangkat kelas D. Zaid Jadul. Zaid ada Zaid. Zaid nggak ada. Alisa Rahmania. Hadir Ustazah. Oke. Naila Putri. Hadir Ustazah. Naila Putri ada. Atika Salsabila. Ada nggak? Atika? Nggak ada ya? Nggak ada. Afifa Amalia? Hadir Ustazah. Hadir. Kamu nongkrong ya? Enggak. Khatami? Hadir Ustazah Hadir di mana kamu? Gelap itu. di rumah teman Ustazah. Ya, ini saya begini-begini nih ngeliatin kamu di mana mukanya ya? Oh ya. Nah, gitu ya. Gerak-gerak. Oke. Sudah semua ya, kelas D juga sudah. Baik, teman-teman. Hari ini pertemuan terakhir, jadi saya harap dimaksimalkan waktunya untuk merevisi makalahnya, disesuaikan dengan catatan-catatan tadi. Yang tidak mencatat atau terlewatkan, silahkan konfirmasi dengan yang lainnya. Tadi sudah dikonfirmasi langsung oleh Tijihan ya tadi. Silahkan dimaksimalkan karena itu menjadi penilaian akhir bagi teman-teman. Maka salurkan bakatnya, kompetensinya, bacaannya, jiwanya, semuanya curahkan ke dalam tulisan-tulisan itu ya. Kemudian saya sebagai dosen pengampu termasuk juga Prof Nur ya, karena ini pertemuan terakhir, jadi saya selaku dosen pengampu memohon maaf atas segala kekurangan ya dalam menemani ya. Saya sebenarnya hanya
hanya teman ya, teman-teman. Hanya penghibur. Enggak, bukan. Hanya hmm, teman-teman, udah benar teman ya, hanya teman dalam menemani diskusi teman-teman semua di sini. Jadi, jika ada kekurangan, ada informasi yang mungkin kepleset atau mungkin masih perlu bacaan lebih lanjut, saya justru sangat mengharapkan diskusi yang berkelanjutan dari apa yang sudah kita mulai di kelas selama 1 semester ya. Jadi saya harap bacaannya tidak berhenti, menganalisisnya tidak berhenti, kemudian eh, membahas, mendiskusikan sesuatu juga tidak berhenti hanya di kelas saja. Jadi ketika menemukan banyak fenomena-fenomena dalam sebuah karya sastra itu juga jadi bahan perenungan bersama bahwa ilmu ternyata seluas itu. Seluas itu tuh backgroundnya Hibban tuh luas banget tuh ya. Jadi saya harap tidak berhenti karena semakin banyak membaca, kita akan semakin merasa bahwa banyak yang kurang di diri kita. Oleh karena itu, saya sebagai dosen pengampu mohon maaf sekali lagi atas segala kekhilafan, kekurangan, tetapi saya berharap diskusinya tetap berlanjut. Kalaupun teman-teman merasa akan berdiskusi, akan bertanya atau akan eh, berkonsultasi mengenai penelitian-penelitian sastra, saya sangat terbuka. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan apa yang sudah teman-teman dapatkan di dalam kelas. Jika ada ya, semoga ada yang bisa kita dapatkan selama 1 semester ini. Nah, karena uh, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan terakhir ini. Sukses untuk uh, pembelajaran ya, pembelajaran di semester berikutnya. Sudah harus mikirin ya, sudah harus mikirin mau meneliti apa tuh dari sekarang. Jadi barangkali ada yang nyangkut-nyangkut gitu ya di penelitian sastra. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, semua ilmu sama, ya, membutuhkan penalaran yang kuat apapun itu. Jadi semoga bisa menjadi bekal untuk kedepannya. Baik, itu saja teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, UASnya ditunggu maksimal sampai tanggal 20 Desember. Sebelum tanggal 20 Desember, silahkan dikumpulkan di dalam drive, ya, karena saya akan mulai ngoreksi satu persatu di tanggal tersebut. Jadi semakin cepat dikumpulkan, semakin cepat dikoreksi. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi partisipasinya. Semoga eh, apa yang kita pelajari selama 1 semester ada manfaatnya dan bisa kita terus kembangkan di kemudian hari dalam konteks yang lebih luas lagi, konteks yang berbeda. Itu saja. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran lakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.